Hai Kak Ika. Halo adik-adik semua. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Iya, apa kabarnya ya? Tentu adik-adik semua ada di rumah baik-baik dan semakin sehat. Iya. Hari ini kita masih mengadakan kebaktian sekolah minggu masih secara online. Iya betul Kak Kita Ika. ibadahnya masih di rumah ya Kak Vinta. Betul Kak Ika. Karena apa adik-adik? Iya karena masih bertebaran virus corona di mana-mana Kak Ika. Iya. Untuk itu sebelum kita mulai kebaktian kita akan berdoa terlebih dahulu. Iya, mari Kak Ika. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kami kesehatan hingga hari ini, sehingga kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online. Berkatilah adik-adik kami yang ada di rumah yang akan mengikuti kebaktian sekolah minggu ya Tuhan, berikanlah adik-adik kami ketenangan dalam mendengarkan firman-Mu supaya firman-Mu boleh berguna bagi kehidupan mereka hari lepas hari. Kami serahkan kebaktian secara online hanya di dalam tangan kasih setiamu. Haleluya, amin. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, kita bernyanyi dulu ya adik-adik ya. Bernyanyi apa ya Kak Ika ya? Matahari bersinar. Iya, hari ini dari pagi sampai sekarang matahari bersinar terus Kak Ika. Cerah banget ya Kak Ika ya. Iya, kita bisa berjemur. Iya betul. Kita bisa membantu ibu untuk mengeluarkan jemuran ya. Oke, ya betul Kak Ika. Iya. Semoga adik-adik di rumah juga hatinya, pikirannya semua secerah matahari hari ini. Yuk kita bernyanyi bersama, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, kita pujikan sekali lagi ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kak Vinta, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Allah itu kan sangat baik ya Kak Vinta ya. Betul Kak Ika, Iya. sangat baik sekali. Contohnya kebaikan Tuhan itu apa ya yang Banyak sekali Kak Ika. Tuhan ciptakan gunung, Tuhan ciptakan sungai, Tuhan ciptakan bintang-bintang di langit, bulan, matahari. Coba kalian bayangin adik-adik kalau tidak ada itu semua, bagaimana hidup kita? Iya, yuk Kak Ika mau ngajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh
tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Ya, kita akan nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Kita pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Tiada yang mustahil baginya ya Kak Iya. Ika. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Iya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Allahku besar ya Kak Vinta ya. Adik-adik juga duduk yang rapi ya. Saatnya untuk kita mendengarkan Firman Tuhan. Iya, sebelumnya kita akan menyanyikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Wah, adik-adik sudah cakep-cakep, sudah cantik-cantik. Mesti semuanya sudah siap nih mau mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini. Nah, yuk cari tempat duduk yang enak. Adik-adik duduk dengan manis. Kita mau bersiap mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini. Nah, ceritanya tentang apa ya? Nah, sebelum mendengarkan, kita mau berdoa dulu. Gimana sikap berdoa yang baik? Sambil nyanyi yuk, ikuti kakak. Tanganku ada dua, 5
berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan masih membangunkan kami selagi kami tidur, dan Tuhan boleh berikan kesehatan yang baik kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, bila pada pagi hari ini kami mau sekolah minggu secara online, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan membuka hati dan telinga kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih. Adik-adik ada yang tahu ini enggak? Apa ini? Betul, ini api. Kalau api panas apa dingin? Iya, panas ya. Nah, kira-kira adik-adik tahu enggak gunanya api itu untuk apa? Untuk apa? Iya, betul. Untuk masak. Nah, kalau mama di rumah nggak ada api, masakannya mateng nggak? Pasti nggak mateng ya. Nah, terus apa lagi? Selain untuk masak, untuk penerangan. Kalau hujan, mati lampu, gelap, ada petirnya lagi. Kan serem. Tapi kalau ada api setitik saja, ada cahaya lilin, pasti jadi terang, ya kan? Terus untuk apa lagi? Untuk menghangatkan badan. Nah, kalau pas hujan, nah kita dalam rumah punya perapian, nah lumayan tuh buat menghangatkan badan. Tapi tidak boleh deket-deket loh ya, nanti kita bisa terbakar. Terus untuk apa lagi adik-adik? Untuk mengusir hewan buas. Loh kok bisa Kak? Iya, misalnya kalau kita lagi camping, lagi kemah tuh, kan biasanya bikin api unggun. Kenapa? Kalau kemah pasti bikin api unggun. Selain untuk menghangatkan badan, ternyata api unggun itu juga bisa dipakai untuk mengusir hewan buas adik-adik. Jadi enggak ada harimau yang nanti mendekat. Mereka takut sama api. Kalau kita deket-deket sama api, tadi rasanya panas ya. Kalau pas cuaca dingin-dingin begini, kalau hujan, kita di perapian, wah sambil bakar-bakar jagung gitu ya. Wah enak sekali, tapi enggak boleh terlalu dekat. Nanti bisa terbakar. Nah hari ini, kita akan mendengarkan cerita yang dahsyat sekali dari Nabi Elia. Nah, adik-adik tahu enggak, kalau air sama api, kira-kira menang mana tuh? Mana? Menang air ya. Jadi kalau ada kebakaran, semprot pakai air, habis apinya. Nah, tapi hari ini adik-adik, nah Tuhan kita yang hebat itu bisa membuktikan bahwa air itu kalah sama api. Percaya enggak? Harus percaya. Seperti apa ceritanya? Cerita kita hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 39. Kita akan simak ceritanya ya. Setelah Raja Saul, Daud diangkat menjadi raja yang besar di Israel. Setelah Daud digantikan oleh putranya, yaitu Raja Salomo. Tahukah adik-adik, setelah Raja Salomo wafat, umat Tuhan diperintah oleh banyak raja, tapi mereka jahat. Nah, salah satu raja yang paling jahat adalah Raja Ahab. Raja Ahab ini mempunyai ratu yang nyebelin. Namanya yaitu Ratu Isabel. Bukan ya, Isabel, Ratu Isabel. Ratu Isabel ini menyembah dewa Baal.
Baal adalah dewa orang Kanaan yang diyakini sebagai dewa langit dan kesuburan. Ratu Isabel membujuk Raja Ahab dan umat Tuhan agar menyembah Baal. Karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak mengirimkan hujan selama beberapa tahun. Lalu Tuhan mengutus Elia, nabinya, menghadap Raja Ahab. Kalian tidak taat pada Tuhan dan menyembah Baal, kata Nabi Elia. Perintahkanlah semua orang, termasuk nabi-nabi Baal, untuk menemui aku di atas gunung Karmel. Akan kubuktikan siapa Tuhan yang benar. Kemudian semua orang berkumpul di gunung Karmel. Lalu Elia berkata pada mereka semua, "Pilihlah, kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tetapi kalau Baal bisa membuktikan kuasanya hari ini, ikutilah dia. Aku dan nabi-nabi Baal akan menyembelih masing-masing seekor lembu jantan, meletakkannya di mezbah, lalu berdoa. Siapa yang mengirim api untuk membakar lembu itu, dialah Allah yang benar." Lalu nabi-nabi Baal maju lebih dulu. Sepanjang pagi mereka berdoa kepada Baal. Tapi apakah apinya turun? Tidak. Lalu sambil tertawa, Elia berkata, mungkin Nabi Baal sedang tidur. Berteriaklah yang lebih keras." Mereka pun berteriak-teriak sepanjang siang. Tetap saja tidak ada api. Akhirnya mereka kelelahan sehingga menyerah. Nah, sekarang giliran Elia membangun sebuah mezbah. Elia membuat mezbah itu disusun dari 12 batu yang menggambarkan jumlah 12 suku Israel, supaya mengingatkan orang-orang Israel tentang janji Allah sejak zaman nenek moyang mereka. Ia juga menggali parit seperti solokan gitu di sekeliling mezbah itu. Lalu tidak hanya sampai di situ, semuanya disiram air sampai parit itu penuh dengan air. Kayu-kayu bakaran menjadi basah semua. Tidak ada orang hebat di dunia ini yang dapat membakar daging dengan kayu basah. Lalu mulailah Elia berdoa, "Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah aku api untuk membakar daging ini." Adik-adik semua, ayo kita bantu Nabi Elia. Adik-adik katakan ya, "Tuhan Yesus Maha Kuasa, berikanlah api." Ayo dek, lagi. "Tuhan Yesus Maha Kuasa, berikanlah api." Amin. Nah, kita sudah bantu Nabi Elia. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Wow, tiba-tiba api turun dari langit. Api itu membakar lembu jantan, kayu, batu, dan semua air. Semua orang Israel yang melihat di situ kaget luar biasa. Mereka tersungkur, mereka bersujud dan menyembah Tuhan sambil berseru, "Tuhan adalah Allah, Tuhan adalah Allah, Tuhan adalah Allah." Nah, adik-adik, gimana ceritanya tadi? Luar biasa bukan? Nah, Allah kita membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang dahsyat,
Tuhan yang hebat. Gimana enggak hebat? Tuhan bisa membakar air. Nah, ya kan? Hal yang tidak mungkin jadi mungkin kalau bersama dengan Tuhan. Kalau kita minta mainan misalnya ya, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku minta mainan. Nah, pasti dikasih sama Tuhan. Asal kita rajin belajar, kita rajin berdoa. Nanti papa lihat, wah anak papa rajin sekali. Pasti dibelikan mainan kesukaan kita. Tapi kalau kita berdoa sama Baal, Baal minta patung, minta mainan, dikasih enggak? Tidak, Baal itu palsu. Tapi Tuhan adalah Allah yang sejati. Jadi mulai sekarang jika kita berdoa, sama siapa berdoanya? Betul, berdoanya sama Tuhan. Kalau kita sakit, minta kesembuhan sama siapa? Iya betul, sama Tuhan. Kalau kita mau pergi sekolah, kita minta perlindungan sama siapa? Iya, sama Tuhan juga, gitu ya. Kita mau terus belajar untuk seperti Nabi Elia. Kita mau mengandalkan Tuhan karena Allah kita, Allah yang dahsyat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami melalui cerita Nabi Elia. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang sejati, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau terus beribadah, kami mau terus berdoa hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo teman-teman, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Halo teman-teman, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita hari ini. Tadi Kak Ika, kita sudah memuji nama Tuhan, terus mendengarkan firman Tuhan. betul mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik juga seperti Nabi Elia ya. Iya, adik-adik ingat ya, tetap jaga kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah. Sampai ketemu, dadah.